Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Di sini kita kali ini akan membahas apa, Bung? Tentang podcast tentang Kebijakan ya? Iya. Kebijakan tentang gerbong kereta untuk pedagang, petani maupun UMKM gitu. Langsung aja ya, Bung ya. Boleh. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya gagasan atau kebijakan tersebut? Nah, yang latar belakangi kebijakan ini muncul dari keprihatinan melihat atas mahalnya biaya distribusi. Oh iya. Jadi kayak buat petani dan pedagang kecil gitu. Misalnya kayak petani di daerah-daerah terpencil gitu ya. Biar gak terlalu sering kesulitan buat dia mengirim ke kota-kota besar. Betul, gitu betul. ya. Terus asal panennya ke kota besar kan kalau misalnya pakai transportasi umum itu kan mahal gitu. Jadi dengan ada latar belakangnya tersebut jadilah diadain kebijakan tentang Gerbong kereta tersebut ini. Biar memang tidak bergantung terhadap tengkulak ya. Iya, nah itu tuh Bung. Nah, yang paling itu tuh paling penting itu terkadang kan di petani di kita itu kan petani atau pedagang kecil gitu terlalu bergantung ke tengkulak atau enggak emang dimonopolis atau enggak sama tengkulak gitu kan. Kayak tengkulaknya kan kayak petani baru ini kan baru panen. Nah, terus tengkulaknya dia langsung nawarin kan. Biar si pedagangnya itu kan gak capek gitu. Terus para petaninya juga kan pasti mereka kan buat mikir lagi kan kayak buat ongkos ke kota besar kan mahal gitu ya. Nah, terus lah jual ke tengkulak. Tapi kan adanya kebijakan ini tuh ngebuat tengkulak itu gak terlalu ini sih merajalela gitu. Jadi kebijakan itu buat petani, buat pedagang sama UMKM itu kayak ini ya, kayak tol logistik gitu ya, dengan versi rakyat kecilnya gitu ya. Rakyat kecilnya. Ini kayak emang jarang banget ya di kita itu kebijakan langsung mengarah ke akar rumputnya gitu. Iya, ke rakyat kecil ya, Bung. Iya. Terus kalau dari sisi manfaatnya sendiri tuh apa sih yang diharapin muncul? Kalau manfaatnya itu kan ya banyak sih ya, kayak misalnya manfaatnya kayak petaninya itu kan makin semangat dia buat memanennya gitu, buat dia kan kayak panen terus jual. Itu kan semangat dia dengan mendapatkan untung lebih besar kan dia. Makin semangat. Terus perputarannya juga kan lebih enak gitu. Perputaran apa sih? Kayak langsung pembagian hasil ya. Nah, iya, pembagian hasilnya langsung. Ya kayak dia langsung merasakan gitu, langsung menjual gitu, gak harus menjual ke tengkulak dulu gitu. Terus ini kan kayak inilah kalau kata ini mah langsung inilah gak langsung olah gitu lah bisa. Langsung cair. Nah, iya betul. Oke. Tapi seperti kebijakan lain ya, Bung ya. Iya. Pasti ada juga sisi tantangan atau kritiknya terhadap kebijakan tersebut. Dan apa sih yang jadi sorotan atau kendala dari gagasan atau kebijakan ini? Nah, ini paling menarik sih ya. Tantangan utamanya di aspek teknis dan pembiayaan ini banyak pihak bilang gitu ya. Kalau bikin gerbong khusus ini butuh investasi baru. Mulai dari desain logistik, pengaturan jadwal, sampai biaya operasional tambahan. Terus selain itu juga operator aja juga khawatir kalau kebijakan ini justru bikin jadwal terganggu atau mengurangi kapasitas angkut komersial yang lebih menguntungkan. Ada juga kritik dari sisi efisiensi ya. Apakah benar petani dan pedagang kecil langsung mengakses fasilitas ini tanpa birokrasi rumit atau kalau malah ribet ya sama aja bohong sih ya. Iya. Ya masalah kan di kita itu kan birokrat itu kan terlalu birokrat itu kan terlalu rumit gitu. Iya. Bahkan Pak Prabowo juga kan bilang ya kalau birokrat kita itu rumit. Ya sih. Kadang memang niat bagus. Iya. Niatnya mah bagus ya, Bung ya. Tapi kalau di lapangan malah lebih sulit diakses karena emang produsernya berbelit ya. Karena birokratnya itu kan. Oke, dari kebijakan tersebut tuh ada nggak sih, Bung, kayak contoh nyata gitu loh yang udah mirip dengan kebijakan ini gitu, mungkin di daerah tertentu atau di mana?
ada beberapa contohnya gitu ya, kayak grup konsepnya. Misalnya kayak di Jawa Tengah pernah ada program kereta sayur. Oh iya. Yang membantu petani kecil mengirim hasil pertanian dari daerah pegunungan ke pasar dan besar di kota gitu. Terus atau gak ada di Sumatera Utara, pemerintah daerah sempat kerjasama dengan PT KAI buat ngangkut hasil bumi dari pedalaman pelabuhan, meskipun belum besar tapi hasilnya lumayan. Itu bisa menekan biaya pengiriman sampai 30 sampai 40%. Itu membuktikan bahwa kebijakan kayak gini ini bisa berhasil asal dikelola dengan baik dan kemauan dari operator transportasinya gitu. Oh, memang luar biasa ya kalau emang di Tumben banget ini nih ya. positifnya ya. Iya, sangat positif lah. Tapi kalau kita berbicara sederhana ya Bung ya, Iya. siapa aja sih yang mendukung dan menolak tentang kebijakan atau gagasan ini? Nah, yang pro itu tentu dari kalangan petani ya. Pasti kan petani kan dia merasa diuntungkan. Iya betul. Itu pedagang kecil gitu ya, UMKM kecil gitu ya. Terus mereka lihat kayak ini sebagai angin segar gitu buat mereka, karena bisa bantu menurunkan ongkos kirim mereka gitu, dan membuka peluang dagang antar daerah gitu. Jadi kan misalnya kan peluang antar daerah itu kan kayak di daerah ini kurang apa nih gitu, daerah Iya, ini betul. ada apa gitu, jadi bisa saling langsung gitu. Terus ada juga yang khawatir penyalahgunaan, misalnya gerbong rakyat tapi malah dipakai oleh pedagang besar yang modalnya kuat. Sedangkan di kita itu kan juga banyak gitu ya, yang banyak orang-orang kuat gitu ya, Iya, betul. memakai fasilitas buat orang-orang yang kecil gitu. Kayak contohnya itu aja Bu, gas LPG Oh iya, yang gas 3 kilo LPG, ya. itu kan udah tertulis besar kan. Iya, Di untuk situnya masyarakat untuk miskin. Nah, malah kan banyak kan Iya. yang rumahnya besar, Iya. yang punya mobil tapi tetap pakai Tetap pakai itu ya. Iya, Bu. Seharusnya tidak begitu ya Bung ya. Nah, iya. Jadi emang tantangannya bukan cuma di ide ya Bung ya, Iya, Bu. tapi juga pengawasan dan eksekusinya juga ya. Nah, itu ya. Oke. Menarik banget ya pembahasannya. Iya, Bu. Jadi kan pada intinya kebijakan pembuatan gerbong khusus ini tuh untuk atau bikin pedagang dan petani ini punya potensi besar ya Iya. buat bantu ekonomi rakyat. Nah, Tapi ini pun tetap butuh desain gitu loh, Iya. yang matang serta pengawasan yang ketat biar nggak salah sasaran gitu ya. nah, iya betul. Kalau dijalankan dengan tepat sih ya bisa jadi contoh nyata kebijakan publik gitu yang betul. berpihak pada rakyat kecil. Tapi kalau cuma sebatas wacana tanpa implementasi ya akhirnya sama aja bohong sih Bung ya. Setuju banget. Oke deh, segitu dulu teman-teman podcast dari kami. Semoga menambah wawasan untuk kalian dan tentang pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada rakyat kecil. Sampai jumpa di episode selanjutnya.